Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsu bi taqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagai umat muslim, yakni menjalankan perintah salat berjamaah, salat Jumat pada siang hari yang berbahagia ini. Tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena kita dipanggil oleh keimanan kita masing-masing. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mau menjalankan perintah Allah, enggan menjalankan perintahnya, bahkan mencari-cari alasan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, sehingga melemahkan daripada imannya, tidak mau mengerjakan perintah Allah. Allah selalu limpahkan rahmat, termasuk nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga akhir ayat kita benar-benar mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka segala bentuk apa yang telah diajarkan, diperintahkan oleh Rasulullah, itu bukanlah karena hawa nafsunya belaka, melainkan itu perintah Allah murni dari wahyu yang telah diberikan kepadanya. Maka selaku umatnya, kita harus mengikut daripada sunnah daripada Rasulullah. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka akan selamat dunia dan akhirat. Sebagai khatib, mengajak kepada kita semua untuk bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, karena sesungguhnya kehidupan ini sangatlah singkat. Masih ada kehidupan yang akan kita jalani yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Tidak lain dan tidak bukan, berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita perhatikan
kita amati peristiwa ataupun fenomena yang terjadi di setiap momen dalam kehidupan ini sungguh sangat mengkhawatirkan, merisaukan daripada diri kita, sehingga mau tidak mau sebagai seorang mukmin harus berbenah, mawas diri, jaga diri dan keluarga, begitu juga dengan lingkungan daripada mereka orang-orang yang melampaui batas. Sekian banyak bentuk kezaliman, kejahatan, kesyirikan, kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita. Ini membuat daripada keimanan kita betul diuji secara benar. Maka tidak banyak kita lihat sekarang orang yang taat menjalankan perintah Allah dianggap aneh di tengah-tengah kita. Orang yang betul-betul menjalankan syariat agama Islam dianggap aneh oleh kita sendiri. Sedangkan perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam menjadi suatu kebiasaan sehingga menjadi tuntunan bagi kita. Begitu juga dengan generasi kita. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Tentunya sebagai seorang mukmin kita diberikan pilihan menjadi seorang yang bersuku Jawa, Batak dan lain sebagainya. Itu adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menjadi seorang yang beriman itu adalah pilihan kita. Maka di tengah-tengah kehidupan yang begitu porak-poranda ini, kita harus mengambil posisi di manakah kita ataupun di mana kita harus berada. Apakah kita harus berada di jalan orang-orang yang benar ataupun jahat, golongan putih ataupun hitam, golongan lurus ataupun bengkok? Itu menjadi sebuah pertanyaan ataupun yang harus kita yakinkan di dalam diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang beriman akan selalu mawas diri dalam setiap tindakan, sehingga dalam menjalani kehidupan ini dia akan berhati-hati dan sebelumnya menjaga diri daripada perbuatan perilaku maksiat. Semua itu menjadi tolak ukur dalam suatu agama. Orang yang beragama pasti akan mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masih banyak keridhaan Allah diabaikan, sedangkan keridhaan manusia menjadi suatu ikutan, dan ini merupakan suatu ketimpangan yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan mengacuhkan kebencian manusia, maka Allah mencukupkannya dari beban manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia, yaitu dengan mengesampingkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menguasakan manusia atas dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebegitu hebat kemungkaran yang telah ada di tengah-tengah kita, bahkan itu menjadi suatu kebiasaan, membuat kita harus betul-betul mencari jati diri seorang muslim. Bagaimana di dalam sejarah peradaban agama Islam, bahkan dalam Al-Quran telah dilukiskan, di setiap zaman pasti ada orang-orang yang hak, begitu juga dengan orang-orang yang batil. Di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan sebuah kebenaran, sebuah yang hak, maka di situ pula kemaksiatan, kemungkaran dijalankan oleh Namrus laknatullah alaih. Tidak sampai di situ saja.
ketika Nabi Musa alaihissalam telah bangkit untuk menuntaskan kemungkaran, maka di situ pula Fir'aun laknatullah alaih yang menjadi seorang yang berkuasa semena-mena membunuh anak laki-laki karena takut akan diambil daripada kekuasaannya. Maka itu semuanya adalah bagian daripada posisi seorang mukmin yang sejati. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad SAW tidak kalah dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang merupakan sebuah kecelakaan baginya. Harta-hartanya tidak dapat menolong, begitu juga daripada keluarganya. Mereka semua dicelakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hidup dan kehidupan ini kita harus mengambil posisi bagian di mana yang harus kita letakkan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa, yang benar-benar di jalan Allah dan mencari keridhoannya. Wa qad khaba man dassaha, dan mereka akan rugi pelaku kemungkaran, pelaku kejahatan yang berada di muka bumi Allahnya ini. Oleh karena itu kita harus mengambil bagian juga untuk mencegah daripada kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana telah disampaikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, amar ma'ruf nahi munkar menjadi suatu sifat seorang muslim sejati, karena Allah menjanjikan rahmat bagi mereka, orang-orang yang menegakkan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyeru mengerjakan yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 71. Menjadi seorang yang berlaku adil itu adalah pilihan. Menjadi seorang yang berlaku mungkar, maksiat, itu juga menjadi pilihan. Karena Allah telah memberikan ataupun menciptakan para penghuni yang berada di golongan kanan, begitu juga yang berada di golongan kiri. Wallazina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka yaitu jannah yang kekal abadi di dalamnya. Begitu juga orang-orang wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, orang-orang kafir yang mendustakan daripada ayat-ayat Allah, maka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka bagi mereka neraka kekal abadi selama-lamanya. Maka oleh karena itu setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad, akan dimintai segala pertanggungjawabannya. Sehingga apa yang diperbuat sekecil apapun itu semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, "Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, jiwa, hati kita ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka oleh karena itu, mari kita pilih di mana posisi daripada diri kita yang sebenarnya.
apalagi di zaman sekarang ini, kita harus menjadi seorang yang golongan putih atau golongan yang hitam. Jangan menjadi yang abu-abu, karena yang abu-abu itu tidak akan ada tempatnya. Dan kita sebagai kaum mukmin harus menjadi golongan yang putih, orang-orang yang lurus, yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memanggil mereka dalam surah Al-Qur'an telah diabadikan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang selamat, jiwa yang bebas daripada perilaku kemungkaran, jauh daripada kemungkaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan ridho dan Allah meridhoinya. Maka kita harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tujuan kita di dalam kehidupan ini. Carilah ridho daripada Allah, bukan ridhonya manusia, bukan ridhonya pejabat, bukan ridhonya penguasa, sehingga keislaman kita, keimanan kita murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena segala apa yang akan menjadi perbuatan kita selama di dunia ini akan mendapatkan balasan di akhirat kelak nantinya. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ibadallah, usikum wa nafsu bi taqwallah wa ta'ati faqad afadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil 'azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadil hajat. Allahumma ansur imanana al-mujahidina fi Palestin wa fi Suriah wa fi kulli makan wa fi baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim wa la zikrullah